Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita setiap hari yang kita lalui tidak pernah tanpa anugerah Tuhan. Dan ketika kita bisa melalui semuanya itu, jangan pernah kita menganggap sepi anugerah Tuhan. Melainkan mari kita menghargainya dengan juga kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang mengatakan bahwa jangan menganggap enteng orang yang sabar karena kesabarannya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kita harus melihat seorang itu secara holistik. Karena setiap orang itu ada sisi lainnya. Orang-orang yang baik hati ada kalanya dianggap remeh oleh orang lain. Dan seringkali tidak dianggap. Bahkan kebaikannya pun tidak juga dianggap. Apa yang manusia lakukan ini, itu juga dilakukannya terhadap Tuhan, bukan? Berapa banyak orang hanya memperhatikan Tuhan dari satu sisi saja. Bahwa Tuhan itu penyayang, pengampun, dan panjang sabar. Namun tidak mempedulikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dan Ia murka atas segala kejahatan dan dosa. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak pernah boleh meremehkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hidup sembarangan atau sembrono, tanpa memiliki kerinduan hidup yang dipimpin dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Asaryahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda, tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya ialah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup menurut jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram.
Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, putra sulung dari Raja Yosafat adalah Yoram. Yoram ini berbeda dengan ayahnya, tetapi dia mirip dengan Raja Ahab. Karena istri Yoram itu adalah putri daripada Raja Ahab. Saudara, di sini kita belajar bagaimana Yoram sangat dipengaruhi oleh putri Raja Ahab yang jahat itu. Membaca kisah di sini, kita bisa membayangkan seperti apakah Yoram itu. Namun saudara, Tuhan bukanlah lawan tanding bagi Yoram. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Ia tahu apa yang hendak ia lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan setia kepada perjanjiannya. Dan dia memegang kendali di dalam menggenapi perjanjiannya. Firman Tuhan berkata, Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud, oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Saudara, betapa penting pernikahan itu. Karena dalam pernikahan itu seseorang bisa dipengaruhi dan berubah. Saudara, Yoram itu adalah anak Yosafat. Yosafat itu ayah yang baik, ayah beriman. Tetapi Yoram itu berbeda jauh dari ayahnya. Saudara, mengapa demikian? Karena dia menikahi Atalia, putri daripada Raja Ahab yang tidak beriman. Maka saudara, pernikahannya itu mempengaruhi bagaimana Yoram hidup. Saudara, Yoram tidak setia kepada Tuhan. Yoram berbuat kejahatan kepada Tuhan. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita membaca bagaimana Tuhan tidak memusnahkan keluarga Daud yang tidak setia ini. Tuhan memegang perjanjian diikatnya dengan Daud. Dan dia berwenang dan memegang kendali di dalam menggenapi perjanjiannya. Saudara, kalau kita membaca kisah Yoram ini, maka kita dapat menginsyafi perjalanan menuju penggenapan sampai kepada anak Daud, yaitu Mesias Yesus Kristus. Bukanlah perjalanan yang lurus dan lancar, tetapi perjalanan yang sulit dan seperti yang mustahil. Kesulitan bukan datang dari Tuhan, tapi kesulitan karena manusia tidak setia. Karena manusia itu jahat semata-mata. Tetapi saudara, dari perjalanan ini kita bisa menyaksikan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan, dia Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang bermaksud baik kepada manusia. Tuhan yang menyediakan rencana keselamatan yang mustahil dapat dikejar oleh manusia. Tetapi Tuhan yang baik, dialah Tuhan
yang menggenapi perjanjiannya. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita mendapat anugerah yang begitu besar. Anugerah di dalam Kristus, di mana Tuhan, Dia yang berjanji, dan perjanjiannya kekal. Karena barang siapa percaya Tuhan Yesus, dia memiliki kepastian keselamatan. Dan keselamatan itu bukan karena orang percaya lebih baik daripada orang lain. Tapi keselamatan itu karena Tuhan yang berjanji. Tuhan yang setia memegang perjanjiannya. Saudara, berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang memegang perjanjian ini di dalam Kristus. Karena di dalamnya kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kepastian, dan kita hidup tidak perlu dengan ketakutan. Karena Dia yang berjanji, Dia memegang perjanjiannya. Yang kedua, saudara, janganlah kita menganggap sepi anugerah Tuhan, sebab siapa yang sanggup menghadapi murka Allah ketika Allah menjatuhkan keputusannya. Saudara, firman Allah berkata, lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang berbunyi, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Saudara, Yoram tidak hidup sebagaimana Yosafat hidup. Yoram menganggap enteng anugerah Tuhan. Yoram mengalami perjalanan hidup ayahnya yang penuh dengan anugerah Tuhan. Yoram pasti menyaksikan ayahnya memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan, dan mendapat pertolongan. Tetapi bagi Yoram, itu tidak ada artinya. Yoram lebih mau hidup sebagaimana gaya hidup raja-raja Israel. Salah satunya Raja Ahab. Dia dipengaruhi oleh istrinya, anak Ahab yang bernama Atalia. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah surat dari Nabi Elia. Dan surat itu adalah keputusan yang Allah telah berikan bagi Yoram dan bagi Yehuda. Saudara, siapa yang sanggup menghadapi murka Allah ketika Allah menjatuhkan keputusannya? Saudara, Yoram, dia menghadapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang berwenang, yang berotoritas, dan dia mengalami apa yang tertulis di dalam surat Nabi Elia. Dalam hidup yang dijalankan Yoram, bahkan di akhir hidupnya, dia hidup dalam penderitaan amat sangat karena penyakit usus yang pada akhirnya dia harus meninggal karena penyakit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, janganlah kita menganggap enteng anugerah Tuhan. Saudara, jangan lupa, Tuhan yang begitu beranugerah, Tuhan juga adalah Tuhan yang murka. Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan juga yang akan bertindak sesuatu ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, tentu Tuhan memegang perjanjian untuk keselamatan kekal kita. Tetapi saudara, ingatlah, kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, anak-anak sembarangan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu anak-anak dikasihi, anak-anak yang mengalami kasih-Nya. Dan mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita menghargai anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Allah yang hidup yang kami dengar hari ini. Suatu pembelajaran bagi kami supaya kami tidak menganggap enteng anugerah Tuhan. Apa yang kami saksikan yang Tuhan berikan kepada kami tidak anggap sepele.
Tapi kami sungguh belajar mengasihi Engkau dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.